Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian, perkenalkan nama ana Malikia Gadang Jarta. Insyaallah pada kesempatan malam kali ini, ana akan memegang Master of the Ceremony. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, Ana ingin membacakan dulu rundown acara, yang mana insya Allah akan memudahkan kita dalam mengerti alur perjalanan sebuah acara. Pertama-tama, kita mulai dengan pembukaan pada malam kali ini, yang akan dilanjut dengan sambutan yang singkat dari pembina bahasa. Setelah sambutan, kita akan memasuki ke sesi pembacaan ayat suci Al-Quran dari teman atau siswa Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Kemudian kita akan memasuki inti acara, yaitu presentasi dari siswa Al-Wildan, yaitu dari Zarfan Azka, selama kira-kira 20 menit presentasi. Yang mana teman kita Zarfan akan membawakan tema terkait Speak to Win, Five Keys to Mastering Public Speaking. Kemudian akan dilanjut oleh sesi motivational talk with Bang Nufail, yang mana beliau adalah alumni SMA Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Ananda Nufail ini adalah seorang siswa aktif yang sekarang sedang menjalankan proses kuliahnya di Universitas Indonesia. Insya Allah Bang Nufail akan membawakan tema terkait something caught in your throat. Kemudian kita memasuki sesi tanya jawab yang insya Allah eksklusif akan dijawab oleh pemateri kita yang berharga ini. Setelah itu kita akan melaksanakan penutupan dan juga pembacaan doa. Tanpa berlama-lama, kita memasuki dulu acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Takian. Kepada Ananda Takian, waktu dan tempat Anda persilahkan. Semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Lagi ada penonton kamera sini ya. wabarakatuh. Satu main dalam tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, Masya Allah, Ustaz. Tiga, dua, satu. Masya Allah, tabarakallah. Tilawatil Quran yang sangatlah indah dan sesuai dengan tajwid-tajwidnya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, Allah memberikan berkah kepada acara yang kita akan laksanakan pada kesempatan kali ini. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan memasuki acara inti, yaitu sharing session bersama para ahli public speaking dari Alwil dan Islamic School 3 BSD City. Sebelum kita memasukinya, Ana ingin menyampaikan beberapa kata-kata motivasi. Pertama, Ana mohon semuanya jangan ada yang merasa terpaksa atas pembelajaran ini. Mengapa? Karena pembelajaran public speaking adalah pembelajaran di mana kita dapat mengolah kata-kata yang tepat, dapat mengubah suasana hati, menginspirasi, dan bahkan mengubah dunia. Kuasai seni merangkai kata agar setiap kalimat yang kita ucapkan di awal acara menjadi benih kebaikan yang akan tumbuh di sepanjang acara. Jangan jadikan panggung sebagai beban, tapi sebagai kesempatan. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Kesempatan itu adalah ibaratnya emas untuk menunjukkan siapa dirimu. Seberapa besar passionmu dan seberapa tulus kamu menghargai kehadiran para audiens. Kita lanjut ke pemateri pertama, yaitu Ananda Zarfan Azka yang akan membawakan tema Speak to Win, Five Keys to Mastering Public Speaking. Kepada Ananda Zarfan, waktu dan tempat Anda persilahkan. Tinggal setelahnya ini aja pas share screen. Nanti kalau bagusnya kliknya deh. Masya Allah, Darfan. Mana Darfannya? Ada suara. Nah, nah, bisa gitu. Mic-nya belum dimatikan. Mic. Ya baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat asatidz dan juga para penyelenggara acara, yang saya sayangi dan juga saya banggakan, teman-teman semua dari Alwildan yang hadir di Zoom maupun live streaming. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita semua dapat hadir pada acara malam hari ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para keluarga, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, kaifa halukum teman-teman semua? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, pada malam hari ini aku mau membawakan tema terkait tips-tips public speaking atau di sini judulnya Five Keys to Mastering Public Speaking. Nah, sebelum aku mulai nih, aku nggak mau berlama-lama lagi. Aku mau memberikan sebuah penelitian dari salah satu universitas
di Amerika yang mengsurvei orang-orang di dunia ketakutan terbesar dalam hidup mereka. Dan ketakutan terbesar dalam hidup mereka adalah public speaking atau berorasi di depan umum. Dan itu menjadi yang kedua setelah kematian. Gimana? Kira-kira pada relate nggak nih sama penelitian ini? Bahkan untuk orang-orang yang udah jago atau udah berexperience, mereka tuh masih eh, merasa gugup atau nervous. Bahkan ketika aku sebelum join acara ini, aku tuh menyiapkan konten-konten dengan sangat matang karena aku overthinking gitu. Apakah aku bisa memberikan eh, materinya dengan maksimal dan lain-lain. Itu adalah dinamika-dinamika yang ditimbulkan oleh eh, public speaking ini. Jadi tidak tidak luput dari orang-orang yang udah jago juga. Jadi di sini selanjutnya adalah table of content. Nah, ini adalah poin-poin yang akan saya bawakan. Ada tiga ya. Dan terakhir akan ditutup dengan kuis. Jadi aku mau teman-teman semua buat nyimak apa yang aku sampaikan sampai akhir. Nanti insya Allah dapat hadiah juga. Baik, selanjutnya adalah pengalaman public speaking aku. Dimulai dari waktu aku SD. Nah, pertama kali aku ikut eh, acara-acara di bidang public speaking adalah ketika aku duduk di bangku SD. Di sini aku ikut lomba storytelling. Nah, ini ceritanya tentang kepiting yang makanannya direbut sama burung gitu. Nah, pertama kali aku ikut acara storytelling ini, aku tuh gemeteran parah. Sampai-sampai ketika dipanggil ke panggung, kaki aku tuh gemeteran sampai hampir kepleset. Nah, itu saking gugupnya ya, saking nervousnya. Dan bahkan ketika di tengah-tengah acara, di tengah-tengah aku menyampaikan cerita, itu aku sempat ngeblank gitu. Dan berhenti sekitar 1 sampai 2 menitan lah. Nah, di situ menjadi pembelajaran buat aku eh, selanjutnya buat menjadi lebih baik lagi dan berusaha mencari apa sih sebenarnya kekurangan aku itu buat di-upgrade lagi. Nah, nanti kita akan lihat ya video aku storytelling pas SD. Nah, kita lanjut ke pengalaman aku pas SMP. Nah, ini dia. Pas aku SMP, awal-awal masuk itu aku memberanikan diri buat join ke organisasi, yaitu organisasi MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Nah, di organisasi ini aku mulai belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang, berkomunikasi yang baik dengan sesama rekan-rekan, anggota organisasi, dan semacamnya. Lalu tahun depannya aku apply buat jadi ketua OSIS dan alhamdulillah keterima dan menjadi ketua OSIS Al-Azhar 12 Romangun. Nah, ketika aku menjadi ketua OSIS, aku lebih banyak lagi belajar tentang public speaking. Bagaimana cara menghadapi nervous, bagaimana cara menghadapi gemeteran, bagaimana cara eh, melawan zona nyaman aku buat terus berbicara di depan orang dan menginspirasi gitu. Nah, pas aku di SMP ini, ketika aku menjadi ketua OSIS, aku sebenarnya nggak suka banget nih disuruh buat memberikan sambutan, disuruh buat berpidato karena ya malu gitu dan overthinking apakah audiensnya seneng atau enggak gitu. Itu menjadi sesuatu apa ya pembelajaran buat aku biar ke depannya paham gitu apa sih yang audiens itu mau, apakah sesuatu yang interaktif atau sesuatu eh, yang bermanfaat. Nah, ini kita sedang melakukannya. Jadi next pas aku SMA, oh iya, oke, sip.
Nah ini dia. Eh, Lalu pas aku SMA, aku udah lumayan mateng gitu di public speaking. Terutama pas awal-awal aku masuk ke Alwildan, aku itu nggak punya keinginan buat terjun lagi ke dunia public speaking. Karena ya males aja gitu. Tapi alhamdulillah salah satu guru bahasa Inggris di Alwildan menunjuk aku buat berpidato, mau ikut lomba berpidato, mengikuti kompetisi berpidato, dan melakukan seleksi. Dan alhamdulillah lolos ke tingkat Jabodetabek. Oke, jadi setelah itu aku makin yakin kalau misalnya aku tuh masih bisa gitu berpublic speaking. Akhirnya eh, mendapatkan juara dua se-Jabodetabek di acara Action 2025. Lalu selang beberapa bulan setelah itu Ustadz Rizky menunjuk aku buat jadi muhadir di Muhadharah Kubro. Dan alhamdulillah juga mendapatkan juara satu. Lalu ditunjuk lagi nih buat jadi salah satu pengisi acara pidato bahasa Inggris di Rapat Akbar Al-Wildan. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ke video perbandingan nih. Coba kita tonton dulu yang ini. Bentar. Mohon maaf nih, pada kedengeran nggak nih suaranya? Coba ada yang ini bisa on mic. Kedengeran nggak suaranya? Belum. Coba ya. Sebentar. Jadi ada di share screen Zoom itu ketika share screen ada pilihan share audio juga. Oh ya, baik. Bentar ya. Sharing audio. Mohon maaf nih, sedikit kesalahan teknis. Ini bukan. Udah terdengar ya? Coba tanya aja dokumentasi nggak ya, Pak? Oke, nggak apa-apa. Pokoknya ini adalah pengalaman aku pas perbandingan ya, ketika aku SD dan juga aku SMA nih. Mungkin tanpa audio deh. Ini coba dari gerakan-gerakannya. Ini awal mula aku ikut kompetisi public speaking yaitu storytelling di jenjang SD. Lalu ini ketika aku SMA yang Kata Takbar. Nah, jadi gitu perbandingannya ketika aku awal-awal baru terjun di bidang uh, public speaking dan sekarang aku masih terus belajar ya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang kita masuk ke tips-tipsnya untuk mengatasi dinamika-dinamika public speaking. Kayak tadi itu kayak grogi, kayak gemeteran, kayak ngeblank, itu termasuk ya di sini. Dan aku harap kalian semua menyimak karena yang ada di PowerPoint itu hanya judul dan poin-poinnya saja.
sedangkan penjelasannya akan aku jelaskan. Jadi, bagi kalian yang sedang mencatat, mohon disimak baik-baik karena penjelasannya nggak ada di PowerPoint. Oke. Baik, untuk poin pertama adalah content mastery. Apa itu content mastery? Jadi, kalian pernah nggak sih pas kalian lagi berpidato atau ditunjuk buat berorasi di depan umum, kalian itu ngeblank, lupa sama isi yang ingin kalian sampaikan. Nah, ini peran content mastery. Jadi pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah membuat target. Kenapa harus membuat target? Karena ini akan memudahkan kalian untuk memahami dan menguasai materi yang ingin kalian sampaikan. Nah, kayak aku yang pas lomba bahasa Inggris di Bogor, aku membuat target dulu pas dikasih teksnya. Aku buat kira-kira hari ini aku ngapalin 2 paragraf dulu deh. Dan habis itu setelah aku hafal, aku lihat tuh tentang apa sih materinya. Nah, ketika kita sudah tahu materinya tentang apa, itu menjadi lebih mudah buat otak kita tuh merecall apa yang sudah kita hafalkan tadi. Nah, lalu kalian kuasai materinya. Ketika kalian sudah menguasai materinya, kalian ketika berbicara itu lebih lebih luas gitu dan nggak gugup karena lupa. Dan yang terakhir adalah repetisi. Repetisi itu di akhir ketika kalian benar-benar udah melakukan tiga-tiga ini. Jadi merepetisi terus, mengulang-ulang agar apa yang kalian sudah pahami dan kalian hafalkan itu sudah nempel, udah di luar kepala gitu. Ketika kalian menyampaikan, itu udah enak banget didengar. Jadi sama juri-juri tuh, oh ini orang pede gitu, percaya diri. Nah, lanjut untuk poin kedua, ialah breathing mastery. Apa itu breathing mastery? Jadi breathing mastery itu atau breathing technique adalah salah satu solusi nih bagi kalian yang suka nervous sampai sesak napas, sampai gemeteran. Nih, jadi breathing mastery perannya adalah ketika kalian eh, biasanya disuruh oleh guru untuk maju ke depan atau eh, ikut kompetisi, berpidato, ber, bercerita kayak storytelling tadi, itu otak kalian menstimulus tubuhnya untuk memberikan sinyal bahwa akan ada sesuatu yang terjadi di masa depan gitu. Dan itu harus disiapkan. Itu membuat otot-otot kita di tubuh itu menjadi tegang. Ketika otot di tubuh tegang, sesak kita nafasnya. Terus jadi gugup, jadi gagap, mulutnya susah buat melafalkan kata-kata. Nah, dengan breathing mastery kita bisa meminimalisir hal itu. Dengan cara kita uh, inhale 5 detik, lalu ditahan 3 detik, dan dikeluarkan 5 detik. Itu membuat otot-otot kita menjadi lebih rileks. Nah, banyak yang meremehkan poin ini karena dianggap kayak, ya nafas mah nafas aja gitu. Padahal enggak ya, ini bisa membuat tubuh kita menjadi lebih rileks gitu. Nah, next ke poin ketiga adalah gesture mastery. Gesture mastery adalah bahasa tubuh atau isyarat ketika kita menyampaikan sesuatu. Yang pertama ini ada gerakan pada tangan. Ini kayak yang aku lakukan dari tadi, itu untuk mengisyaratkan. Ketika kita ingin menyampaikan hal penting, kita melakukan ini untuk menunjukkan poin pertama, poin kedua, poin ketiga, lalu tangan membuka untuk ketika memberikan motivasi atau kalimat persuasif, artinya mengajak audiens gitu. Nah, lalu yang kedua itu gestur badan. Gestur badan kalian ketika kalian melakukan pidato atau orasi di depan umum, kalian harus tegap dan juga bahunya rileks, ya shouldernya rileks, agar menunjukkan bahwa kalian itu percaya diri dan siap
untuk mendominasi panggung yang diberikan. Lalu yang ketiga, ini sering banget menjadi masalah utama bagi teman-teman nih yang melakukan pidato atau public speaking, yaitu gestur mata. Gestur mata, kebanyakan orang-orang yang berpublic speaking itu tuh menghindari eye contact sama sekali. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi itu memberikan kesan kepada speaker bahwa kita itu tidak percaya diri dan tidak menguasai materi dengan baik. Lalu bagaimana caranya? Yang benar adalah ketika kita baru naik ke panggung, kita menatap juri 2 sampai 3 detik atau audiens ya. Kita menatap audiens 2 sampai 3 detik. Setelah itu kita pembukaan. Nah, itu sudah bisa kita melihat ke belakang ya, belakangnya audiens atau atap gitu. Bukan dongeng gini, beda. Atap yang di ujung. Nah, yang terakhir ada gestur wajah. Gestur wajah itu adalah untuk menyampaikan bahwa konteks yang kita sedang sampaikan ini adalah sedih, senang, atau eh, ajakan, kalimat ajakan. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah bahasa tubuh kita ya untuk memberikan konteks yang lebih bermakna dalam materi yang ingin kita sampaikan. Lalu yang keempat adalah stage mastery. Apa itu stage mastery? Kenapa kita harus belajar stage mastery? Ini adalah salah satu poin penting karena stage mastery itu tuh menunjukkan bahwa kalian mendominasi panggung tersebut, membuat kalian terlihat percaya diri di depan audiens. Nah, ketika kalian melakukan stage mastery, ini aku tunjukkan sedikit. Jadi ketika kalian melakukan stage mastery, kalian ingin menyampaikan poin-poin penting, usahakan kalian melihat berjalan ke kanan atau ke kiri. Itu menunjukkan bahwa kalian ingin menyampaikan hal tersebut kepada seluruh audiens. Seperti itu. Ketika kalian berjalan ke belakang, itu artinya kalian mengajak atau eh, mengajak atau memberikan saran kepada audiens. Kenapa harus mundur ke belakang? Coba, itu dikarenakan kita memberikan space untuk audiens untuk eh, memberikan keleluasaan berpikir untuk ikut dengan apa yang ingin kita ajak. Kan kalimat persuasif ya. Seperti itu. Nah, itu adalah stage mastery. Lalu yang kelima ada voice mastery. Voice mastery ini juga nggak kalah penting sama poin-poin sebelumnya. Yang pertama ada kekuatan suara. Nah, kekuatan suara ini itu menunjukkan bahwa kalian itu siap memberikan materi, berpidato atau eh, sebagainya. Dengan kita kekuatan suara, misalnya kita ingin eh, audiens merasa ikut dengan teksnya atau flow dengan teksnya, itu adalah dengan kita cara menaikkan intonasi, sorry, kekuatan suara kita menjadi bersemangat, menggelegar, agar audiens itu merasa, oh ini nih eh, yang disampaikan oleh speaker, ajakan dari speaker gitu. Lalu yang kedua adalah intonasi suara. Intonasi suara itu adalah menunjukkan bahwa kita itu konteks kita berbicara adalah seperti ini gitu. Misal ketika kita intonasinya lambat, mungkin itu adalah hal-hal atau poin-poin penting yang ingin kita tunjukkan ke audiens gitu. Nah, tempo ini seperti pace ya. Tapi beda ya sama pace yang di Strava, bukan pace yang pelari culture. Ini tempo atau pace di mana kita
buru-buru ketika kita ngomong atau eh, melambatnya kita berbicara itu merupakan tempo. Lalu pause, pause ini digunakan ketika kita ingin menyampaikan hal-hal yang membutuhkan audiens itu untuk berpikir sejenak. Dalam kata lain, ini adalah sebuah kalimat yang kita ingin audiens itu untuk mengingat gitu. Jadi nempel di kepala mereka. Itu dengan pause. Lalu yang terakhir adalah jelas dalam melafalkan kata. Nah, jangan sampai ketika kita melakukan pidato atau public speaking, itu kita nggak jelas ngomong apa. Kayak kumur-kumur. Nah, itu bahaya ya. Jangan sampai. Oke, jadi itu adalah kelima masteries yang saya ingin sampaikan. Kira-kira nih, sebelum aku lanjut, ada nggak teman-teman yang punya masalah dengan lima masteries tadi? Ada nggak yang butuh eh, saran? Oke, boleh. Danis Kaiser, silahkan. Sebentar. Silakan, Danis Kaiser. Yang pertama sudah dibuka mic-nya sudah tadi. Aku pencet Kak. Oh iya, nggak apa. Ada yang mau menjawab? Ashraf, 7 ayat 1. Bang, Silakan yang mau menjawab. ini kalau misalnya kita dari salah satu itu apa, kalau misalnya lupa pengen ngomong apa itu, habis itu pokoknya kalau sampai lupa lupa pengen ngomong apa kayak gimana tuh? Oke, jadi ini kita balik lagi ya ke poin awal. Oh iya, terima kasih Ashraf, 7 ayat 1. Kita balik lagi ke poin awal tadi, yaitu content mastery. Jadi kita harus repetisi terus itu topik yang ingin kita bicarakan. Karena emang itu naluri manusia, bukan naluri, kebiasaan manusia untuk lupa ketika tidak diulang-ulang terus. Ya, apalagi kita menganggap teks yang kita hafalkan itu tadi hanyalah angin lewat gitu. Jadi ketika acaranya udah kelar kita langsung lupa. Nah, itu udah menjadi kebiasaan manusia untuk blank ketika kita maju. Jadi lakukan repetisi. Lakukan repetisi dan catat poin-poin tiap paragrafnya itu membahas apa gitu. Misal paragraf pertama itu membahas tentang stage mastery. Terus paragraf kedua tentang voice mastery. Jadi ketika kita lupa, ya kan, mau ngomong apa, kita udah tahu tuh, oh paragraf 2 tadi itu tentang voice mastery. Jadi kita lanjutkan dengan bahasa sendiri tapi dengan poin stage mastery gitu. Bagaimana Ashraf? Oke ya. Ada lagi? Abdurrahman Akram Syamil atau siapa? Ahdan Asad. Boleh bertanya, Siapa? Ahmad Rafif. Ahmad Nah, Rafif. Kelas Oh, 12. ya siap, boleh. Silahkan. Ya, jadi kan ada 5 poin dan setiap poinnya itu kan juga ada langkah-langkahnya gitu. Ya Yang betul. berarti kan harus dihafal atau diingat. Gimana cara kita ingat itu saat di lapangan, saat public speaking itu? Jadi langkah-langkah tadi itu harus diingat. Tapi bagaimana cara kita mengingat itu ketika kita di lapangan gitu. Ya, jadi makanya ya, ketika kita melakukan public speaking, kita harus prepare.
yaitu tadi content mastery. Kita harus menguasai materinya, menguasai kontennya. Dengan begitu, kita tidak menguasai ketika kita sudah di tempat, udah di hari H. Jadi kita sebelum-sebelum itu harus prepare dulu. Jadi jangan sampai kita udah di tempat, udah mau berpidato, tadi kontennya apaan ya? Jangan sampai kayak gitu, ya, bahaya. Itu, Bang Rafif. Terima kasih. Oke, cukup ya, dua dulu ya. Kita lanjut. Sekarang waktunya kuis. Tadi aku yang bertanya tentang keluh keluhan kalian tentang public speaking. Sekarang aku mau nanya nih tentang seputar materi yang udah aku bawakan tadi. Kira-kira dari kalian di sini ada nggak yang masih ingat apa aja gesture mastery? Insya Allah dapat hadiah. Silahkan, gesture mastery. Aduh, Bang Rafif lagi nih. Oke, boleh. Bang Rafif, silahkan. Jadi gestur mastery kan ada 4. Yang pertama itu gerakan pada tangan untuk menunjukkan poin. Yang kedua gestur badan yang menunjukkan percaya diri. Terus gestur mata untuk menjaga eye contact pada audiens dan gestur wajah untuk menunjukkan ekspresi. Betul begitu? Masya Allah, lengkap banget ya, Bang Rafif. Syukron. Hadiahnya menyusul. Baik, ada lagi? Sorry, ganti pertanyaan. Sekarang aku mau kalian nyebutin apa aja voice mastery. Silakan. Ada yang mau? Voice mastery. Oke, ini kayaknya Al Kautsar ini siapa nih? Al Kautsar semangat banget nih kayaknya. Silakan. Al Kautsar yang sudah semangat banget nih. Boleh. Silakan Al Kautsar. Atau siapa nih? Zahir Abdullah. Ya, boleh. Voice mastery kan Ya, voice mastery. satu ada 5 ya ada 5. Pertama kekuat kekuatan suara suara itu uh, suara Assalamualaikum ya anak pilih. Rusak-rusak. suara Saya dong, Kak. Sebentar, Al Kausar. Tunggu Zahir. Silakan Zahir. uh, perasaan Aneh lu. suara itu Bang, menjelaskan suara kita dalam jarak. lapangan. Yang kedua, intonasi. Mm-mm. Ini Kalau adalah mentang-mentang dia nggak bisa nyanyi. intro awal-awal. Tempo itu adalah tempo. Nah, ini orang ngapain sih? Kue Uh, bokong. Pause. Pause Siapa lagi nih satu? bilang biar orang-orangnya kita berhenti sejenak untuk Sombong sama gue dulu dah, Pal. untuk orang Oke. Terima kasih ya Zahir ya. Hadiahnya menyusul. Oke. eh, Satu lagi deh, boleh? Al-Fatih Farabi nih, kayaknya pingin banget nih. Boleh. Al-Fatih Farabi. Oke. Pertanyaannya, kamu Yes. coba jelaskan stage mastery itu apa? Jadi stage mastery itu kita harus apa ya berpikir kalau misal temanya kita lagi ingin memberitahu kepada audiens untuk memberi saran gitu misal kita harus sedikit ke belakang panggung untuk
memberi ruang gitu untuk berpikir, memberi ya itu lah. Oke, Masya Allah. Al-Fatih Farabi. Terima kasih, syukran. Oke, baik. Karena Syukron. keterbatasan waktu juga, eh, kita di sini, alhamdulillah ya, sudah belajar terkait tips-tips public speaking yang semoga kita semua eh, bisa terus belajar dan terus mengevaluasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yuk kita sama-sama belajar dan menjadi muslim yang lebih percaya diri lagi menuju generasi Indonesia Emas. Mungkin segitu saja dari materi dari aku. Dan habis ini kita buktikan ya, habis kita belajar tentang tips public speaking, nanti di sesi kedua, di sesinya Kanufail, ayo kalian harus lebih aktif lagi ya dalam bertanya, karena kita udah belajar nih tips-tipsnya. Harusnya kalian lebih percaya diri lagi, ya. Baik, kalau gitu aku tutup. Saya Muhammad Zarfan Askan Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Bang Novel ini eh, pernah memenangkan beberapa awarding di model United Nations ini. Salah satunya adalah Most Outstanding Delegate di AIMUN atau Asia Youth International MUN 2025 yang diselenggarakan di Malaysia. Bang Nufail memiliki banyak sekali prestasi yang mana sangat berkaitan dengan public speaking. Karena hal itu, Ana serahkan waktu dan tempat kepada Bang Nufail untuk segera memberikan insight dan juga ilmu yang bermanfaat kepada kita. Tafadhol. Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku kedengeran nggak semuanya? Dengaran Udah Kak. aman ya? Aman ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Oke, tapi sebelum itu saya izin share screen dulu ya. Um, Oke, oke, semuanya kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak Kelihatan presentasinya? Kak. Kelihatan? Ya udah, aman ya. Oke, jadi insya Allah hari ini aku akan membawakan kalian suatu presentasi dengan tema Something Caught in Your Throat, yaitu suatu presentasi yang berisi mungkin pendapat aku dan pengalaman aku dan apa yang menurut aku itu merupakan prerequisite
atau syarat penting, atau syarat awal yang penting agar kalian tuh bisa public speaking. Ya, tapi sebelum kita masuk, seperti yang Maliki tadi udah bilang, background aku itu di MUN atau Model United Nations. Aku pernah menjadi Secretary General atau Club President dari Alwil dan 3 Model UN Club dari 2004, dari 24 sampai 2025. Kalau nggak salah sekarang itu ketuanya Eshan ya kalau nggak salah. Terus ya seperti yang tadi bilang, aku ada berbagai penghargaan dari ISU International, ada juga dari ITB Mun, UI Mun ada, dan saya juga pernah menjadi Assistant Chairperson atau salah satu juri pada model UN yang ada di Cikal. Tapi sebelum itu aku juga pernah menjadi MC terbaik di Muadaro Kubro ya. Jadi sama seperti kalian, background aku itu mulainya berada di Muadaro Kubro. Nah, jadi poin pertama yang aku ingin sampaikan kepada kalian itu em, ada banyak orang tuh yang bilang tuh bahwa public speaking itu buat extrovert doang. Aku mah gak perlu. Aku yakin kalau misalnya aku suruh kalian untuk maju ke depan untuk dan ngomong sekarang, aku yakin mungkin 80-90% itu gak mau. Dan menurut salah satu figur yang saya cari online, claustrophobia, or the fear of public speaking, is considered one of the most common phobias affecting approximately 75% of the population to some degree. Sekitar 75% atau 3/4 dari orang itu takut sama public speaking. Kita lanjut ya. Tapi kenapa sebenarnya public speaking itu, menurut aku sendiri ya, kenapa public speaking itu penting? Saya kenapa orang-orang tuh suka bilang kalian tuh harus belajar public speaking. Public speaking itu penting. Public speaking itu untuk ya soft skill kalian lah ya. Dan kenapa itu penting? Kira-kira em, aku boleh gak minta satu orang raise hand coba jelasin kenapa public speaking itu penting? Silakan Ahmad Rafif. Sebut aja yang raise hand. Oh, bisa lihat di sini ya. Oke, nggak jawab ya dia. Oke, berarti silakan siapa nih? Abdurrahman Akram Syamil, boleh jawab. Silakan Eh, on cam-nya. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan Kakak Naufal, betul Kakak Naufal? Nufail. Nggak apa-apa Nafail. sih. Sorry, Afan. Jadi kenapa public speaking dibutuhkan? Karena itu adalah salah satu skill untuk kita memberi materi atau menyampaikan suatu informasi kepada audiens, kepada teman-teman kita atau orang-orang terdekat. Dan public speaking itu dibutuhkan untuk menyampaikan selain informasi juga untuk mengajak atau eh, membantu orang untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Seperti seperti contohnya itu Nabi baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dia itu mempunyai kemampuan public speaking yang bagus dan dengan itu dia mengajak orang-orang Arab untuk masuk kepada agama yang benar yaitu agama Islam. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Itu jawabannya udah bagus ya. Udah bagus. Tapi yang ingin aku tekankan itu bahwa public speaking dan komunikasi secara umum itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Jadi dimanapun kalian berada nanti di dunia kampus atau di dunia kerja, pasti kalian itu akan harus bisa mengkomunikasikan ide-ide kalian ke rekan-rekan kalian atau ke atasan kalian atau ke dosen kalian. Jadi dimanapun kalian berada itu sebenarnya tidak bisa dihindari. Jadi mau gak mau pasti kalian akan menghadapi suatu situasi di mana kalian perlu skill-skill, di mana kalian bisa menyampaikan
poin atau menyampaikan gagasan atau ide ke orang-orang di sekitar kalian. Nah, di dalam presentasi ini aku telah siapin beberapa poin yang menurut aku tuh penting dan menurut aku kalian sebelum mencoba untuk public speaking kalian sudah harus memikirkan 3 poin ini. Nah, oke. Yang pertama yang aku mau bahas itu empati. Apa itu empati? Tapi sebelum itu aku mau kasih kalian sedikit cerita juga ya. Eh, tahun kemarin ya, waktu aku itu kelas 10, aku sempat mengikuti lomba MUN di Alizar. Dan ini dan untuk itu udah mau selesai. Maksudnya udah mau selesai day one ya. Besok kan ada day 2 kan. Dan aku itu lagi berbicara dengan rekan-rekan aku dan mau membahas apa nih rencananya, apa ini rencana kita buat day 2. Nah, tapi salah satu kesalahan fatal aku itu aku tidak memiliki yang namanya empati yang bagus ya. Aku tidak memikirkan, aku tidak berpikir sebelum berbicara. Apa akibatnya? Waktu itu sebelum pulang aku ditampar sama cewek depan semua teman-temannya. Ditampar. Dan tampar itu beneran sakit gitu. Jadi poin yang aku ingin sampaikan itu sebelum kalian eh, melaksanakan apapun yang berkaitan dengan public speaking, kalian itu harus punya yang namanya empati. Apa yang kalian mau versus apa yang audiens kalian mau. Ini juga kalau nggak salah tadi juga sempat dibahas sama Zarvan juga ya. Kalian tuh harus tahu audiens kalian itu maunya apa. Kalian harus tahu dosen kalian tuh maunya apa. Kalian harus tahu atasan kalian tuh maunya apa. Dan kalian harus bisa menyesuaikan gaya bicara, kalian harus menyesuaikan konten kalian harus menyesuaikan pendekatan kalian agar kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau tanpa kalian harus berkompromi keinginan kalian sendiri. Oke, setelah ini aku boleh gak minta satu orang untuk angkat tangan? Oke, siapa ya? Rifki Ananda deh, ada gak? Ya Kak. Oke, oke. Coba bayangin ya, bayangin kalau kamu itu lagi ada tugas kelompok ya. Dan bayangin kalau aku ini itu salah satu anggota kelompok kamu, tapi gak mau kerja. Coba, coba kamu coba ngomong ke aku, bila apa, minta aku untuk kerjain tugas kelompoknya. Oke, jadi di posisi aku sebagai kelompok kakak nggak mau kerja. Iya, dan aku sampai sekarang itu nggak melakukan kerja. Coba. Oh, Ini oke. cara approach-nya gimana coba? Pertama-tama mungkin kita lihat dari sudut masalahnya dulu. Inti kenapa kakak nggak mau kerja? Apa karena cuma mau malas doang kah? Atau ada pembagian sistem yang pembagian materi kerja yang nggak sesuai kah? Karena kan kita dalam kelompok kan berbeda-beda nih mungkin tugasnya. Hmm. Mungkin ada kesalahpahaman dalam pembagian tugas itu, mungkin bobotnya kurang sama. Nah, mungkin kalau untuk awal-awal, kalau approach-nya masih tugasnya agak lama, mungkin awal-awal saya lihat dulu dari akar masalahnya kenapa. Cuma mungkin kalau udah tenggat waktunya mungkin makin dekat kayak seminggu lagi atau enggak beberapa hari lagi, mungkin bisa diomongkan dengan baik-baik dulu sih. Hmm. Kalau saya sih mungkin gitu. Oke, oke. Nah, coba kalau misalnya ketika kamu em, apa apa berbicara dengan aku memberikan alasan bahwa enggak ah, Iya, Mat. aku pengen misalnya aku pengen main biliar misalnya. Yang Oke. kamu lakukan setelah itu apa coba? Kakak mau main biliar. Lihat dulu dari bobotnya sih. Apakah nanti
semisal mungkin dari tugas yang diberikan bisa coret namanya, tapi itu bakal jadi perhitungan terakhir. Kita lihat dulu kalau dia aku kayak sepengalamanku dalam pembagian kelompok kita kan masih punya bobot masing-masing. Kalau mungkin tidak bisa membantu dalam segi dalam berpikir, mungkin dikonsumsi setidaknya dia bisa membantu sedikit dan sebagainya. Jadi itu bisa jadi pertimbangan lainnya. Cuman kalau memang tidak ada pembantuan dari bobot membantu pekerjaannya, konsumsi juga mungkin dia tidak membantu. Ya, kalau untuk saya sih mungkin di jalur terakhir kita tahu benar-benar alasan sejujurnya. Mungkin kalau alasan masih terima kita taruh, kalau tidak ya udah dicoret aja mungkin namanya. Oke, oke. Nah, jadi ini salah satu poin yang aku ingin tekankan kepada kalian ya. What you want versus what your audience wants. Yang berada di area tengah ini ya, yang area abu-abu ini tuh istilahnya spot emas misalnya. Apakah ada cara di mana kalian itu bisa em, bisa melaksanakan keinginan kalian, tapi juga memfasilitasi keinginan audiens kalian pada waktu yang sama. Mungkin ini contohnya agak agak abstrak sih ya, mungkin apa sih gak, mungkin agak aneh ya contohnya. Tapi kan ini untuk bisa menyampaikan maksud aku apa kan. Jadi hmm, sorry sorry tadi nggak sengaja ke mute. Jadi apa yang kamu mau itu kalian pengen aku kerjain tugas kelompok ya. Tapi apa yang aku mau, what your audience wants, aku pengen main biliar. Apakah ada suatu jalan di mana kedua buah pihak itu bisa puas? Kalau misalnya kalau misalnya aku nih berada dalam posisi ini, mungkin aku akan mendekati orang itu terus bilang, gini deh, kita kan ada waktu, em, kita kan ada waktu mungkin seminggu atau 2 minggu ya. Kerja kerja kamu tuh cuma segini. Ya, kalau misalnya kamu bisa kerjain segini itu, eh, waktu buat main biliar kamu bisa satu weekend. Kalau misalnya kamu tunda seminggu itu nanti waktu main kamu tuh gak maksimal. Jadi lebih baik kamu kerjain sekarang biar kamu bisa main sepuasnya nanti. Jadi apa yang aku maksud dari ini adalah dengan berempati ini kalian ini bisa memberikan audiens kalian apa yang mereka mau, tapi tanpa mengkompromi keinginan kalian sendiri. Dan ini akan banyak contohnya, apalagi eh, dalam masa depannya, apalagi kalau kalian lagi bernegosiasi atau lagi berdiskusi. Empati ini sangat banyak digunakan dan gak cuma di public speaking doang, tapi di dalam komunikasi secara umum lah ya. Jadi itu poin yang paling pertama yang aku mau sampaikan, empati itu penting. Yang kedua, what you say versus what they remember. Nah, ini salah satu poin yang aku itu aku itu paham setelah sekian lama berada di MUN. Apa yang kalian sampaikan, seberapa bagus konten yang kalian sampaikan, itu gak akan penting kecuali audiens kalian bisa ingat. Makanya what they remember itu lebih penting dari what you say. Jadi sebenarnya value skill kamu dari public speaking bukan dari seberapa bagus kamu bisa menyampaikan materi atau seberapa bagus konten yang kalian sampaikan, tapi seberapa banyak audiens kalian bisa ingat apa yang kamu sampaikan. Nah, coba deh, em, kita aku kasih kalian sedikit praktis nih ya. Saya mau minta satu orang angkat tangan, boleh gak? Ya, saya pilih Naufal Rashid deh, boleh. Berkembang.
Cek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, em, sekarang aku mau minta kamu pilih salah satu topik di antara tiga topik ini ya. Eh, dan aku minta kamu membicarakan tiga topik ini dalam waktu 30 detik. Siap gak? Wah, siap, insya Allah. Siap. Oke. Siapin timernya dulu, sabar-sabar. Membicarakan itu gimana? Ya bebas aja ngomongin, bisa mau ngomongin boarding, ngomongin sekolah ya. Terserah. Misalnya aku kalau boarding tiap hari bangun jam segini, terus sholat subuh jam segini, bla bla bla, habis itu halakoh, bla bla bla. Ya gitulah. Ya, tapi bebas aja. Oke, Coba mau pilih yang mana topiknya? boarding aja deh. Boarding ya. Ya udah, kalau aku selesai countdown 3 2 1, nanti kamu mulai ngomong ya. Ya, 3 2 1 go. di boarding biasanya aku bangun jam 3:30. Setelah itu aku biasanya em, pergi ke kamar mandi lalu sholat tahajud. Mungkin di kamar aku biasanya sering pada mandi, jadi aku ikutan mandi aja jam segitu. Habis itu kita berangkat sholat subuh. Setelah berangkat sholat subuh, ada halakoh pagi. Setelah halakoh pagi biasanya ada sarapan. Biasanya Oke, kita oke, pada cukup, lari. cukup, 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 cukup. Udah 40 detik. Oke, makasih banyak ya, Noval. Ya, Oke. Nah, boleh gak aku minta satu orang lagi buat angkat tangannya? Eh, hmm, ya udah. Ryan Zaki Inada deh, boleh. Ryan ada gak? Halo? Hmm, oke, ya udah deh. Muhammad Hakim, Muhammad Hakim, ada? Naam. Oke, jadi aku mau tanya kamu, kira-kira em, apa apa hal yang bisa kamu kritik dari pidatonya Noval tadi? Ini gak bermaksud merendahkan, ini gak maksud merendahkan ya Noval, tapi ini maksudnya biar kita tuh bisa belajar gitu loh kan, bagaimana impression audience kalian terhadap kamu. Jadi ini aku gak bermaksud merendahkan ya, tapi ini sebagai feedback aja. Jadi coba siapa tadi? Yang aku bilang aku lupa lagi. Iya, coba Muhammad Hakim, apa kira-kira yang bisa kamu kritik dari pidatonya si Naufal tadi? Yang kritik dari cara novel yang tadi. Iya, Mama, Mama. Yang pertama, bicaranya agak terbata-bata. oke. Em, Terus pemilihan bahasanya juga agak-agak kurang. Kemudian, sudah itu aja. Itu aja. Oke. Em, tadi ada gak yang eh, coba kamu bisa gak ngeringkas apa yang disampaikan Naufal tadi? Meringkas. Iya. Jadi yang tadi dijelaskan novel itu, dia bangun pagi, kemudian yang lain mandi, maka dia ikut mandi. Kemudian agak-agak lupa. Nah, itu tuh.
agak-agak lupa. Berarti itu artinya apa? Dia gak ingat apa yang disampaikan oleh Naufal tadi. Jadi makanya ini kenapa aku tuh bilang lebih penting apa yang mereka ingat daripada apa yang kamu sampaikan. Jadi gimana caranya kalian tuh bisa menyampaikan sesuatu yang akan diingat oleh audiens kalian. Jadi sebenarnya yang aku mau tekankan di sini itu berkaitan dengan poin kita berikutnya. Zona nyaman or the comfort zone. Jadi kalian semua itu memiliki cara sendiri memiliki cara sendiri kalian bicara. Yang menurut yang nggak ada salahnya. There's nothing wrong with it. Tapi dari seumur hidup cara kalian bicara itu selalu sama ya dan kalian itu nggak kalian itu nggak ubah. Jadi misalnya tadi kayak Naufal dia itu ngomongnya monoton terus dia banyak nya terus dia banyak em, dia itu cara menyajikan kronologi kegiatan di boardingnya itu tidak seru lah. Dan tadi kan dia ngomong saya bangun terus saya lihat yang lain mandi jadi aku ikut mandi terus terus aku sholat. Nah, dari cara dia ngomong itu sebenarnya terdiri dari berbagai macam kebiasaan yang dia itu udah bangun sejak lama. Jadi dari kebiasaan berbicaranya, ini dan ini berlaku untuk kalian semua ya. Kalian pasti mempunyai habit bicara kalian sendiri ya. Di mana merubah atau memperbaiki habit itu mungkin susah ya. Ini gini, misalnya ini ada beberapa habit yang umum di antara orang-orang yang struggle sama public speaking. Contohnya itu berbicara terlalu cepat dan banyak nya. Dan solusinya itu bisa saat kalian latihan, kalian melakukan metode pause, di mana kalian itu daripada mengucapkan itu kalian menambahkan jeda kecil di antara kalimat kalian. Dan ini nggak hanya membuat kalian berbicara lebih lambat, tapi ini juga bisa membuat kalian bisa memberikan kalian waktu untuk berpikir apa yang kalian mau sampaikan berikutnya. Yang kedua itu lack of clarity atau ngomong kalian yang nggak jelas, kumur-kumur. Dan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini itu dengan exaggerated mouth movements atau melebih-lebihkan bentuk mulut kalian. Jadi misalnya kalau ngomong A tuh ngomongnya A gitu. Itu melebih-lebihkan bentuk mulut kalian itu agar suara atau kata-kata itu keluarnya lebih jelas. Yang ketiga itu boring atau membosankan. Untuk mengatasi ini tadi juga sempat disebutkan oleh Zarvan juga ada body language dan ada variasi di tone, volume, dan intonasi. Jadi kalian volumenya naik turun, um, volume naik turun, tone-nya naik turun dan ya body language kalian juga kalian gunakan gitu loh untuk memberikan pidato kalian itu karakter. Dan ini semua itu merupakan habit yang harus dibangun untuk menjadi public speaker yang bagus. Dan membangun habit ini tuh gak akan jadi dalam waktu yang singkat. Kalian tuh pasti harus punya pengalaman mungkin berbulan-bulan atau latihan berhari-hari dengan habit ini karena kalian tidak terbiasa memiliki habit ini dan dan prosesnya memang lama nih. Change will always take effort, practice, and will always be uncomfortable. Ketika kalian berusaha untuk mengamalkan habit-habit ini, itu akan susah. Kalian akan merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena kalian nggak terbiasa berbicara seperti ini. Dan ada banyak orang yang biasanya setelah mencoba, mereka tuh langsung nyerah, nggak bisa, public speaking, kayaknya susah deh. Maksudnya, kok aku belum pede sih? Nah, banyak orang yang akan expect bahwa mungkin setelah menghadiri seminar atau menonton video YouTube tiba-tiba mereka public speaking jago ya. Enggak kayak gitu.
kalian kalau misalnya setelah melakukan seminar ini, terus kalian coba public speaking, kalian masih terbata-bata, ya wajar. Karena bukan yang membuat kalian bisa public speaking itu bukan seminar ini, tapi konsistenan kalian dan kemauan kalian untuk merubah habit-habit berbicara yang kalian udah bangun bertahun-tahun dan itu pasti akan ada prosesnya gitu. Nah, dan itu semua yang bisa saya sampaikan di malam yang ini. Jujur, aku nggak punya banyak waktu ya buat menjalankan prestasi ini karena ya sibuk kuliah juga. Jadi mungkin presentasinya Zarafan tuh eh, apa sih susunannya jauh lebih bagus. Tapi sebelum aku tutup, kira-kira kalian ada gak yang ingin ditanyakan? Mungkin tentang prestasi ini atau mungkin pengalaman aku pribadi. Oke. Em, yang mau nanya angkat tangan ya. Oke, coba Adam. Boleh. Adam 7 ayat 3. Adam ada gak? Nah, ya udah kalau begitu. Oke, kalau begitu. Sebenarnya kayak ada masalah di Zoom-nya. Aku di mute dulu ya. Oke, oke. Oke. Em, ada Arkan Putra Mahardika deh. Afwan Kak, itu yang tadi belum mana turunin Afwan tangannya. Oh iya, iya. Ya udah aman, aman, aman. Saya Kak, boleh nggak? Siapa tuh? Dari Kaiser. Ya udah boleh, boleh, boleh. Kak, maksud empati itu apa? Jadi oke, oke. Jadi empati itu bisa diartikan mengerti lawan bicara kalian. Jadi apa itu yang lawan bicara kalian inginkan. Itu kalian harus tahu karena kalian harus bisa menyesuaikan apa yang kalian sampaikan dengan apa yang audiens kalian inginkan. Dengan catatan penting jangan sampai mengkompromi apa yang kalian inginkan. Jadi kalau misalnya Jadi misalnya kalau misal sorry, sorry. Jadi kalau contohnya ya, aku kan di sini itu audiens aku kan kalian ya, anak-anak ya anak-anak boarding yang mungkin sebenarnya males males masuk Zoom ini mungkin. Jadi aku berusaha bawa itu seru. Aku coba bawanya santai eh, karena ya aku paham keadaan kalian gimana dan ya aku pernah berada di aku juga pernah berada di posisi kalian. Jadi inti dari empati itu memahami lawan bicara kalian dan menyesuaikan gaya penyampaian kalian sesuai lawan bicara kalian. Oke, udah cukup menjawab ya. Ya, mohon izin bertanya Ustaz. Ya itu siapa? Siapa? Asya. Izin bertanya Ustaz, boleh tidak? Enggak, sebut namanya siapa? Muhammad Abdul Syakuran Lubis 7 ayat 3. Ya udah, ya udah boleh. Tapi abis ini biar aku aja yang milih ya siapa yang. Soalnya kan yang ngangkat tangan nih banyak kan ya. Ustaz. Ya udah boleh Saya nanya. eh bagaimana cara mengubah rasa gugup menjadi energi positif saat berbicara di depan umum, Ustaz? Syukron. Apa? Aku jangan dipanggil Ustadz dong kan cuma alumni alumni doang nggak usah dipanggil Ustadz. Gimana mengubah rasa gugup menjadi energi positif? Nah, itu pertanyaan yang bagus karena emang banyak yang struggle di bagian situ ya. Kalau misalnya dari aku pribadi ya, em, saya rasa gugup itu sebenarnya nggak akan hilang.
pasti dimanapun kalian berada, mau public speaking dimanapun, pasti rasa gugu itu akan tetap ada. Yang aku mau tekankan itu bagaimana kalian itu bisa em, meng apa sih mengoverpower rasa gugup itu. Satu cara yang aku gunakan itu ya ngomongnya pede aja gitu. Jadi apa yang kalian bisa lakukan untuk kalian tuh memiliki energi yang gugup gitu ya. Yang secara pribadi yang bisa aku lakukan itu biasanya aku keluarkan lewat gerakan tangan atau gerakan misalnya dari body language ya, gerakan tangan atau aku tuh naikin volume dari suara aku, naikin maksudnya ngomongnya lebih keras dan lebih energi karena aku tuh ingin mengeluarkan energi gugup itu lewat situ. Jadi biar gak berada di dalam itu harus dikeluarkan. Bisa dengan gerakan tangan atau bisa dengan menaikkan volume, dengan menunjukkan semangat. Kalau kalian paksa itu lama-lama kalian akan merasa lebih nyaman di panggung. Tapi seperti yang aku bilang, habit-habit yang seperti itu tuh kalian harus bangun dan waktunya akan lama gitu. Jadi kalian nggak bisa expect apa kalian mencoba ini langsung jago gitu, langsung gak gugup lagi karena kalian pasti butuh waktu. Sudah menjawab belum pertanyaannya? Halo? Udah kejawab belum pertanyaannya? Udah selesai belum ya? Ya udah lanjut aja ya. Lift, Eh, Kak. kenapa? Dia lift. Oh dia Alif. Oke. Ada satu pertanyaan lagi ya, mungkin dari Khalid Rashid boleh. Khalid Rashid angkat tangan. Satu, dua, tiga. Oke, nggak ada jawaban ya, berarti ganti aja. Raihan Danish deh. Ya, Ya, silakan. jadi gini Kak Nufang. Jadi misalnya kalau kan pernah ikut tuh apa namanya lab school MUN yang Februari atau kapan gitu. Oh Nah itu iya. kalau misalnya mau apa kan awal-awal kayak aku rasa kayak gini apa ya kayak gugup mau apa mau ngomong sama orang. Satu orang aja gue gugup gitu ngomong-ngomongnya. Gimana cara biar kayak langsung pede mau ngomong sama satu orang aja itu. Saya makanya jadi kayak susah gitu mau ngomong sama satu orang. Hmm. Oke, sebenarnya ini pertanyaannya bukan terkait public speaking ya, tapi komunikasi secara umum. Tapi gak apa-apa, nggak apa-apa. Pertanyaan yang bagus nih. Kalau percakapan antara dua orang ini tuh em, biasanya namanya small talk. Ya, baru kenal nama satu orang, terus kalian tuh berusaha ngobrol. Ya. Eh, Dan biasanya yang menjadi kesalahpahaman dari semua orang, apalagi kalau small talk, itu biasanya mereka itu mencoba em, mereka tuh mikirnya oke apa apa yang aku harus tanya nih apa yang jadi percakapannya itu kalian itu sekedar mengopor-ngopor doang gitu loh. Jadi aku tanya ini, dia jawab, terus aku tanya apa lagi ya biar percakapannya tetap lanjut, biar pressure-nya nggak ada, biar dia yang lanjut ngomong. Aku tanya lagi sampai sekian lama. Dan hasilnya itu menjadi percakapan yang sangat gak nyaman gitu loh. Yang sangat gak nyaman. Karena kalian tuh gak bawa asik, tapi kalian bawa nervous gitu loh. Karena kalian merasa, oke, ini orang baru, eh, aku harus bisa melanjutkan percakapannya. Ya. Tapi ada salah satu quote dari buku ya, aku lupa autornya siapa, tapi dia tuh ngomong apa? Dia tuh ngomong, uh, when you're doing small talk, be interested, not interesting. Ya. Kalian itu justru bukan berusaha untuk menjadi menarik untuk orang ini, tapi kalian harus berusaha tertarik dengan orang ini. Jadi
salah satu metode itu ketika kalian bertemu orang baru, kalian mau lagi kenalan sama orang baru, itu kalian tanya pertanyaan yang berorientasi cerita. Jadi yang memaksakan mereka itu menjawab dengan cerita. Misalnya ya, em, ini kan Raihan Danish nih ngomongin MUN ya. Jadi misalnya em, aku mau ngomong sama orang itu, terus aku bilang, kamu kenapa milih counseling ini? Eh, kamu tuh tertarik dengan topik ini kenapa ya? Terus mereka akan jawab misalnya, oh aku tertarik tuh karena gini gini gini, saya suka ngebahas masalah yang gini 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 gini. Dan mereka itu dengan itu mereka tuh akan lebih banyak apa ya? Mereka itu akan lebih banyak mengeluarkan informasi daripada ya, mereka tuh akan lebih banyak mengeluarkan informasi ketimbang kalian tuh cuma ngomong, "Oh, gimana kabarnya? Sehat-sehat. Dari sekolah mana? Dari Almildan. Oh, nggak pernah dengar." Jadi intinya itu ya, nggak tahu sih cara cara menjelaskannya dengan bagus ya, tapi intinya kalian itu em, kalian itu membiarkan orang apa bikin pertanyaan yang memaksakan orang itu berbicara panjang. Jadi pertanyaan tuh nggak harus cepet-cepet gitu, tapi satu pertanyaan aja yang eh, apa satu pertanyaan aja yang membuat mereka bercerita, dan dari cerita itu kamu akan mendapat banyak informasi yang kalian bisa callback dan parafrase. Oh, kamu kan sempat ngomong gini-gini, berarti kamu gini-gini dong. Dan itu akan menunjukkan kepada mereka bahwa kalian itu mendengar, kalian itu mau mendengarkan mereka. Dan dari situ mereka akan merasa lebih nyaman dengan kamu. Mereka akan merasa apa ya? Dan mereka akan berasa percakapannya itu lebih engaging gitu. Cukup gak untuk menjawab pertanyaannya? Oke, cukup ya. Em, Maksudnya aku nggak siapin pertanyaan kuis sih kayak Zaravan tadi. Em, aku juga gak siapin hadiah sih, soalnya aku lagi sibuk ya. Tapi insya Allah itu sekian dari aku. Terima kasih banyak. Ini juga aku juga gak mau apa ya, gak mau mengatakan seolah aku tahu semuanya. Ada banyak hal yang aku nggak tahu, dan ada juga banyak banyak hal yang aku sampaikan di sini yang aku sendiri itu mengamalkannya itu belum maksimal. Ya, jadi kita ini semua masih belajar bersama-sama. Aku juga masih berusaha membangun habit-habit tersebut gitu. Jadi insya Allah sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Gambar apa, Zat? Yes. 3, 2, Alhamdulillah, syukran wa jazakumullah khairan kepada teman kita Bang Novail yang mana telah mengajari kita poin-poin agar kita dapat menarik perhatian para audiens. Yang mana Bang Novail sendiri langsung menerapkan apa yang beliau ajarkan kepada kita. Salah satunya di poin what you say versus what they remember. Kita langsung kata-katanya Bang Novel tuh nempel di ingatan-ingatan kita. Mulai dari ilmu-ilmunya, cerita-ceritanya, bahkan sampai ke ilmu-ilmu alam bawah sadarnya. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu akan menjadi akhir dari acara kita. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke sesi penutupan, insya Allah akan ada
pesan serta kesan dari Ustadzuna Ustadz Rizky, yaitu Ketua Divisi Bahasa Boarding. Kepada Ustadz Rizky, waktu dan tempat serta acara Ana serahkan kembali. Langsung, Ustadz. Baik, Bismillah. Teman-teman semuanya, Ustadz akan menyampaikan 3 menit. Saya terima kasih kepada Nufail dan juga Zarfan yang menyampaikan materi hari ini. Dan Ustadz ingin mengajak antum semuanya untuk refleksi. Apa sih arti dari pencapaian dalam suatu public speaking? Antum melihat semua di gambar yang kami share. Di sini adalah wajah-wajah para juarawan. Antum mungkin lihat dia hanya tampil sekali saat muhadharah kubro. Dan antum mengira dia hanya latihan sekali. Tapi antum belum tahu, di belakang layar, di belakang penampilan yang bagus itu, di balik mereka memegang piala emas itu, mereka sudah latihan. Banyak trial error yang mereka lakukan. Coba antum lihat, pencapaian itu bukan berarti memegang piala. Ada banyak artinya. Contohnya adalah siswa kami. Di tahun 2022, dia membaca pidato tanpa teks. Afwan, dengan teks. Membawa kertas. Namun di tahun selanjutnya atau 2 tahun selanjutnya ada perkembangan ia menyampaikan tanpa teks. Itu adalah suatu pencapaian. Kemudian ada siswa juga yang dia berani tampil untuk mencoba. Walaupun ini bukan acara yang formal. Dan dengan banyaknya ia mencoba, dia bisa meraih juara. Begitu juga dengan siswa-siswa lainnya. Mereka semua adalah orang-orang yang antum mungkin lihat hanya sekali, tapi lihatlah, pelajarilah bahwasanya mereka tampil sebelum mereka tampil meraih juara, mereka sudah banyak latihan dan trial and error. Oleh karenanya pencapaian itu tidak hanya mereka yang memegang piala, tapi mereka yang bisa hijrah dari memegang teks menjadi tanpa teks. Dari yang mereka terbata-bata menjadi lancar. Nah, ini semua disebut dengan pencapaian dalam public speaking. Jadi jangan sampai ketika antum mendaftar atau mencoba dalam public speaking dan antum tidak dapat juara, maka tidak masalah. Ada suatu pencapaian yang mungkin antum belum rasakan saat itu, tapi insya Allah sedikit demi sedikit waktu akan membuktikan bahwasannya perkembangan dari public speaking antum sudah terlihat. Itu yang bisa kami sampaikan dan kami ingin menyampaikan bahwasannya semua mereka yang sudah mahir itu pasti sebelumnya sudah banyak kesalahan yang dilakukan. Seperti kata yang di layar antum. All great speakers were bad speakers at first. Baik, sekian apa yang kami sampaikan. Selanjutnya kami akan share formulir sertifikat kehadiran bagi seluruh yang hadir di Zoom ini. Karena kami tidak share link, maka siapkan handphone kalian untuk scan formulir tersebut melalui QR. Dan kami mohon maaf juga atas terlambatnya memulai acara webinar malam ini dan juga terlambatnya selesai. Baik, baik teman-teman semuanya, kami akan share dan deadline-nya adalah jam 11 malam ini. Oleh karenanya bagi yang telat, mohon maaf sudah kami tidak terima dan kami akan eksekusi dan melihat jawaban dari antum semuanya untuk pertimbangan sertifikat kehadiran dari webinar kali ini. Silakan di-scan semuanya dan jika ada kendala, tolong sampaikan langsung, kami buka mic-nya.
hadiah. Mungkin kita telah mencapai akhir di acara kali ini. Kepada semua pengikut dan audiens, ana ucapkan syukran wa jazakumullah khairan atas perhatian dan juga interest kalian dalam kegiatan webinar ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di acara selanjutnya yang mungkin berbeda ataupun kita akan melanjutkan ke part 2 dari webinar ini. Ana tutup dengan hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.